warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarsa Sibuan dari kelas PBSIB. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul aliran tata bahasa atau aliran linguistik, tata bahasa transformasi, dan tata bahasa relasional linguistik umum. Proses munculnya tata bahasa transformasi dapat dikatakan tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957, yang kemudian diperkembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Di dalam buku Chomsky yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965, nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah Transformational Generative Grammar. Tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Syarat-syarat tata bahasa transformasi. Setiap tata bahasa dari suatu bahasa menurut Chomsky adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Komponen tata bahasa transformasi. Komponen transformasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama komponen sintaksis, yang kedua komponen semantik, dan yang ketiga komponen fonologis. Proses munculnya tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain David M. Perlmutter dan Paul M. Postal. Buah pikiran mereka tentang tata bahasa ini dapat dibaca dalam karangan mereka, antara lain Lectures on Relational Grammar 1974, Relational Grammar dalam Syntax and Semantic Vol 13 1980, dan Studies in Relational Grammar 1 1983. Macam-macam tata bahasa relasional. Menurut teori tata bahasa relasional, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relational network yang melibatkan tiga macam maujud atau entity, yaitu satu, seperangkat simpai atau nodes yang menampilkan elemen-elemen di dalam struktur. Dua, seperangkat tanda relasional atau relational string yang merupakan nama relasi gramatikal yang disandang oleh elemen-elemen itu dalam hubungannya dengan elemen lain. Yang ketiga, seperangkat koordinat yang dipakai untuk menunjukkan pada tataran yang manakah elemen-elemen itu menyandang relasi gramatikal tertentu terhadap elemen yang lain. Mungkin cukup itu materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.